Jumpa lagi di Opini Budiman. Saya sekarang akan mencoba mengulas soal pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020. Pilkada serentak 9 Desember 2020 adalah pertaruhan bagi demokrasi Indonesia. Pilkada di era pandemi sekaligus juga merupakan ujian bagi para pelaksana demokrasi. Presiden Jokowi telah menerbitkan keputusan presiden yang menyatakan 9 Desember 2020 sebagai libur nasional. Pilkada serentak 9 Desember dilaksanakan di tengah pandemi. Wabah sedang menggila dan tidak pernah ketahuan di mana puncaknya. Diperkirakan pada 9 Desember 2020 jumlah orang terkonfirmasi positif bisa mencapai pada angka 600.000. Angka itu dikhawatirkan kian melonjak jika protokol kesehatan pada saat pilkada gagal dilaksanakan. Menurut catatan Litbang Harian Kompas, sudah ada 48 kepala daerah yang terpapar COVID-19. Ada yang sudah sembuh dan beraktivitas kembali, ada yang masih dalam perawatan, bahkan ada yang meninggal dunia. Belum lagi adalah penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada yang juga terpapar COVID-19. Secara teoritis pada 9 Desember 2020 akan ada 100 juta orang yang akan memilih di 270 wilayah terpisah. 9 di provinsi, 225 di kabupaten, dan di 37 kota. Tiap TPS sudah dibatasi hanya 500 orang. Potensi penularan COVID-19 inilah yang menjadi kekhawatiran, khususnya pada saat pemungutan suara. Protokol kesehatan adalah harga mati untuk mencegah penularan COVID-19. Pilkada di era pandemi bukan pertama kali dilaksanakan di bumi ini. Amerika Serikat telah lebih dahulu melaksanakan juga pemilihan presiden Amerika Serikat di era pandemi. Tapi apapun pilkada 9 Desember di Indonesia tetap menyimpan sejumlah paradoks. Sejumlah ahli, sejumlah pimpinan ormas mengimbau agar pilkada ditunda terlebih dahulu sampai bulan Juni 2021 ketika vaksin sudah ada, ketika wabah pandemi cenderung mereda. Argumen yang disampaikan oleh para pemuka agama adalah keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Namun pemerintah, DPR dan KPU seperti paduan suara mengatakan bahwa pilkada adalah agenda bangsa yang tidak mungkin ditunda. Pilkada adalah perwujudan hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. Azumadi Asra mengatakan bahwa dirinya akan golput di Pilkada 9 Desember sebagai ungkapan solidaritas kemanusiaan bagi mereka yang telah wafat karena corona. Pihak istana seperti dikutip oleh juru bicara Presiden Fadzlur Rahman mengatakan tidak ada kepastian pandemi akan berakhir sehingga penyelenggaraan Pilkada 9 Desember harus dilaksanakan sesuai jadwal karena itu adalah menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Presiden telah menerbitkan keputusan presiden soal libur nasional untuk pilkada dan pilkada libur nasional itu juga akan memicu mobilitas orang, pergerakan orang itu juga dapat memicu terjadinya penyebaran COVID-19. Sampai-sampai Presiden mengatakan bahwa penanganan pandemi akhir-akhir ini cenderung memburuk. Presiden mengingatkan agar kepala daerah betul-betul bisa menangani COVID-19 dan menekan penyebaran di COVID-19 itu. Dalam ketegangan antara hak konstitusional memilih dan dipilih dan keselamatan rakyat dalam hukum tertinggi, disitulah pilkada serentak dilaksanakan. Pilkada serentak 9 Desember 2020 boleh jadi menjadi pilkada serentak yang dilakukan yang terakhir
sebelum pada pemilu presiden 2024. Catatannya adalah jika tidak ada perubahan undang-undang pemilu. Karena dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 telah ditegaskan bahwa kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan 2023 itu akan pemilunya pada pemilu 2024 bersamaan dengan pemilu presiden, pemilu legislatif, dan pemilu kepala daerah. Itu yang sudah diatur dalam undang-undang. Dan kekosongan jabatan akan diisi oleh pelaksana tugas. Tapi namanya politik, dinamika politik akan tinggi dan berpotensi pemilu serentak 2024 juga kemudian ditunda pelaksanaannya. Sudah menjadi fakta politik bahwa 9 Desember pilkada serentak akan digelar. Salah satu yang menjadi prinsip penting bahwa hak memilih itu adalah sifatnya adalah hak, tetapi keselamatan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Biarlah pemilih yang kemudian mempertimbangkan secara rasional apa urgensinya untuk memilih di tengah pandemi yang begitu tinggi. Daripada memilih kemudian menjadi korban keganasan COVID-19, tentunya vote from home, memilih dari rumah harusnya menjadi pilihan. Langkah-langkah TPS keliling seperti dilakukan oleh Amerika melalui jalan pos itu seharusnya dipertimbangkan oleh penyelenggara pemilu. Rendahnya partisipasi politik adalah risiko politik. Potensi keterpaparan pemilih atau penyelenggara pemilu berkaitan dengan COVID-19 pada 9 Desember 2020 adalah sesuatu yang harus diantisipasi. Yang juga mengkhawatirkan dan mencemaskan adalah kajian dari KPK bahwa 82% dari kepala daerah itu dibiayai oleh cukong. Hal-hal yang seperti itulah seharusnya dipertimbangkan oleh para pemilih. Bisa saja hak itu tidak dipakai demi untuk menjaga dirinya dari keterpaparan COVID-19. Pilihan-pilihan itu adalah hak pemilih. Namun jika pilkada itu tetap akan dijalankan, betul-betul pemilih dan penyelenggara pemilu harus betul-betul menjaga protokol kesehatan itu demikian ketat. Ada 12 catatan di sana. Yang pertama adalah jumlah pemilih per TPS maksimal adalah 500 orang. Sebelumnya 800 orang. Pemilih yang datang ke TPS harus dijadwalkan, tidak pada saat yang bersama, diundang sesuai dengan jam. Yang kemudian harus ada pemeriksaan suhu tubuh. Pemilih yang suhu tubuhnya tinggi harus disediakan bilik khusus. Di lingkungan TPS wajib menggunakan masker. Sebelum dilaksanakan, TPS wajib didisinfektan. Kemudian pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai. Ada tempat untuk cuci tangan. Petugas menggunakan alat pengaman diri. Harus ada kampanye soal jaga jarak di TPS. Tidak ada salaman di TPS. Petugas menggunakan pelindung wajah atau face shield. Dan tinta yang digunakan adalah bukan tinta celup, tapi tinta yang kemudian diteteskan. Kembali lagi, memilih adalah hak para pemilih. Pertimbangkan betul keselamatan diri Anda. Seperti kata Presiden Jokowi, keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Sehingga keselamatan harus dominan. Jika pelaksanaan di pilkada tidak memenuhi syarat-syarat yang ketat, tolong pertimbangkan betul bahwa keselamatan diri Anda lebih penting daripada sekedar memilih dan menggunakan hak pilih. Apapun pilkada sudah menjadi agenda dengan segala kontroversinya, tapi apapun yang terjadi janganlah pernah lelah untuk mencintai Indonesia dan janganlah pernah lupa untuk menggunakan masker.